Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah perencanaan, pemantauan, dan penilaian program kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2023. Dengan bangga, kelompok 3 mempersembahkan video perencanaan menggunakan analisis balance scorecard. Kaplan dan Norton menyatakan bahwa balance scorecard terdiri dari kartu skor atau scorecard dan berimbang atau balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan organisasi atau individu di masa depan. Melalui kartu skor, skor yang akan diwujudkan individu satu di masa depan dibandingkan hasil kinerja sesungguhnya. Manfaat dari balance scorecard. Yang pertama, perencanaan strategi yang lebih baik dan terstruktur. Yang kedua, meningkatkan komunikasi strategi dan ketepatan eksekusi. Yang ketiga, memudahkan tiap karyawan untuk melihat bagaimana goals individual mereka berkaitan dengan strategi perusahaan. Yang keempat, memastikan strategi tetap berjalan pada tracknya. Karakteristik balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton menyebutkan bahwa BSD merupakan sebuah sistem manajemen untuk mengimplementasikan sebuah strategi, mengukur kinerja yang tidak hanya dari sisi finansial semata, melainkan melibatkan sisi non-finansial, serta untuk mengkomunikasikan visi, strategi, dan kinerja yang diharapkan. Visi, misi, tujuan, dan peta strategi. Visi adalah suatu gagasan dalam tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita sebuah organisasi di masa mendatang. Misi adalah langkah atau tahapan yang perlu dilalui agar dapat merangsang capaian yang tertulis di dalam visi utama. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai berlandaskan 4 perspektif balance scorecard. Peta strategi menggambarkan hubungan antara tujuan dalam suatu kesatuan dan berfungsi untuk peta jalan atau roadmap agar pelaksanaan kegiatan dapat berhasil sebaik-baiknya. Peta strategi dibuat berdasarkan sasaran-sasaran penting yang memiliki prioritas paling tinggi dari bagian manajemen pembentuk. Ada 4 komponen balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penetapan sasaran strategis ada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan terdiri dari efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Yang kedua, perspektif pelanggan terdiri dari kepuasan pelanggan dan kepuasan dari segmen masyarakat yang dilayani. Yang ketiga, perspektif bisnis internal terdiri dari inovasi, operasional, dan program pelayanan. Yang keempat, ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdiri dari kapasitas pegawai dan kompetisi pegawai. Selanjutnya, tahapan analisis balance scorecard. Yang pertama, dapat dilihat melalui kerangka pemikiran balance scorecard. Suatu instansi pasti memiliki fokus dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan melalui strategi yang telah disusun. Hal tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja melalui metode balance scorecard dengan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang akan menghasilkan seberapa besar kualitas hasil kerja. Penentuan bobot penilaian dalam bentuk persentase tidak ada standar baku, namun penentuan bobot dapat ditentukan melalui prioritas, tingkat kesulitan, dan tingkat kredibilitas. Semakin tinggi tingkat prioritas, tingkat kesulitan, dan tingkat kredibilitas, maka diharapkan nilai bobotnya akan semakin besar. Tahapan kelima adalah penentuan indikator pengukuran kinerja atau biasa disebut Key Performance Indicators atau KPI sebagai alat bantu dalam bentuk nilai terukur untuk menunjukkan seberapa efektif sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan, visi, dan misinya. Indikator yang digunakan akan memberikan informasi apakah kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam peta strategi.
Indikator harus menunjukkan kinerja yang jelas, spesifik, serta terukur yang dapat dinyatakan secara rinci. Yang terakhir adalah menetapkan rencana tindakan dan target kerja. Rencana tindakan sebagai program aksi dalam mewujudkan sasaran strategis berupa pernyataan kualitatif dan langkah besar yang akan dijabarkan yang terdiri dari beberapa program.